Orang yang baik sekali. Baik sekali Ki Abah. Saya mau minta maaf karena mungkin saya yang serumah sama beliau, jadi kadang saya yang paling banyak berbuat salah. Minum kue pecek enak gitu. Padahal dia yang mau. Mau betul. Numarai poku ini ke saya itu kasih sakiti. Saya itu selalu karena kan Namira mungkin selalu saya tegur besar suara aku sampai kedengaran di kamarnya Abah. Cek nah enggak boleh begitu, jangan begitu poku. Itu saking sayangnya tuh, iya. Kita sebenarnya terbalik, bukan kita yang ngurus Abah tapi beliau yang ngurus kita mulai A sampai Z-nya. Mungkin kita ini menantu yang paling bahagia. Betul. Diperlakukan kayak putri-putri. Kayak putri betul, semuanya diperhatikan. Tanya waktu itu kakek Abah apa itu rahasia yang kakek Abah bisa banyak rezekinya, masya Allah bejibun sekali ya. Kakek Abah cuma bilang kayak gini. Jadi saya mau ajak semua closing state coba. Seandainya, sekira-kiranya ada berontak di depan. Apa yang mulai cucunya, menantunya sampai anaknya mau bilang, Ki mau minta maaf, mau sampaikan apa sama beliau. Buang tenang Kina di sana. Insya Allah kita selalu kirimkan untayan kalimat-kalimat sadar cucunya. Pas awal kan saya ada waktu kakek Abah lepas. Iya. Pas kakek Abah sudah lepas, saya sudah bilang terima kasih. Ya. Dan Atas semua doa pemberian. minta maaf atas semua segala salah. Apalagi kan kakek Abah tuh terakhir pas saya sempat berdua di sini pas habis buka puasa. Ya. Kakek Abah tuh nggak pernah bilang soal kok kudoakan, pasti dia selalu cuma bilang berdoa koce. Ya. Tapi pas terakhir dia bilang kayak gini, soal aku kudoakan tiap malam cek. Dia bilang kayak gitu, berdoa koce. Jadi saya pribadi wasiat terakhirnya kakek Abah tuh itu berdoa koce. Jadi untuk kakek Abah minta maaf atas segala salahku selama 28 tahun hampir 29 tahun bersama. Terima kasih untuk kasih sayang yang tidak pernah berbeda-beda di antara semuanya, selalu sama. Kadang kan saya juga cemburu ya, kayak oh kakek Abah nih sayang sama cucu-cucunya yang kecil, padahal sebenarnya tidak, sama semuanya. Terbukti dengan yang kayak yang kakek Abah bilang terakhir itu doakan ke setiap malam. Jadi situ langsung saya sadar, oh dong, nah ingat semua setiap hari, nah doakan ke semua. Jadi terima kasih banyak ke Abah dan minta maaf. Itu sih surga pasti untukmu kakek. Amin. Kalau istrinya Kak Irfan. Saya juga sebagai menantu yang pertama sudah 30 tahun bersama. Dari tahun 90 semenjak saya sudah menikah. Dia tidak pernah itu lupa cucunya bawakan apa-apa semua, karena waktu itu masih tinggal di Pontiku. Nanti meninggal Umi baru saya kumpul di sini. Itu pun kalau hari Minggu biar masih hidup Umi kita tetap dijemput. Ayo nak ke rumah kita kumpul makan-makan. Dia maunya itu weekend harus kita kumpul makan. Semua kekurangan ditanyakan, apamu tidak ada nak. Kalau dia perlu dia kasih uang saku, ini kau belanja, beli kau yang makanan enak kau makan. Karena kalau itu jika kita bawa ke kubur yang kita pakai amal bertiga jadi bisa 9 dibawa ke kubur yang dipakai sampai mati.
jangan kau sia-siakan hidupmu. Berdoa kau panjang umur yang berisi kebaikan, karena percuma panjang umur kau tidak ada isinya kebaikan. Itu semua yang tidak bisa saya lupakan. Dia berfungsi sebagai bapak dan ibu untuk semuanya. Tidak bisa saya ceritakan kalau hanya untuk beberapa menit perjalanannya sama anak menantu dan cucu-cucunya. Itu terima kasih semua untuk tidak bisa saya balas apapun kebaikan beliau. Hanya doa yang bisa kita kirimkan selalu. Ya, mungkin kita Kak, kira-kira kalau Luhut tak ada di depan tak, apa kita mau sampaikan? Saya terima kasih Abah. Saya sudah 13 tahun bersama Abah. Jadi menantunya, ya Allah, dia tidak seperti mertua, tapi kayak bapak. Perhatiannya, perhatian sama anak-anak. Kita serasa tidak jadi menantu kalau sama beliau ya. Setiap hari ditelepon, apa makanmu nak? Makan, sunanya anak-anak mau makan. Sekolahnya bagaimana? Terima kasih Abah sudah ada. Kita mungkin Kak, Abah itu orang yang baik sekali ke Abah. Bukan jadi mertua untuk saya, tapi jadi bapak, jadi abah, petugas jadi apa untuk saya. Aku rindukan ke Abah. Abah baik sekali. Baik sekali jadi orang tua, jadi mertua. Tidak bisa bicara. Itu ya. Abah itu orang baik sekali. Baik sekali. Insya Allah surga tempat. amin. Kak Hajar mungkin ada yang mau disampaikan sama pemirsa tentang Gurta, atau ada yang kita mau sampaikan yang tidak sempat disampaikan kepada Puang? Kalau saya mungkin saya mau minta maaf karena mungkin saya yang serumah sama beliau, jadi kadang saya yang paling banyak berbuat salah. Misalnya ketika ada hal-hal yang bertentangan dengan beliau, saya selalu kadang saya merasa saya terlalu keras sama Abah, tapi beliau tidak pernah marah. Beliau selalu menganggap kita ini anaknya, yang bilang biasa gitu. Mungkin nanti yang paling saya rindukan adalah candanya beliau, perhatiannya. Setiap hari bercanda, pokoknya dari hal-hal yang sepele itu beliau tidak pernah tegang menghadapi kami, tidak pernah serius, selalu santai. Dari hal-hal kecil pun diperhatikan, mulai pakaian, pokoknya semuanya beliau bilang, oh cantik nih, mana kecantian aku begitu. Ya Allah, itu akan pasti kami rindukan. Semua menantu cucunya disanjung terus. Dipuji. Makanya waktu saya MC malam ketiga kan, yang saya cerita waktu itu saya MC di kampus dan beliau tidak tahu, dan pas lihat itu sampai rumah dia tuh senang sekali, kayak dalam hatiku, ya Allah, kakek Abah ini cuma MC, gitu pun MC dadakan juga yang MC yang biasa, yang luar biasa sekali. Itu pun kakek Abah sudah senang sekali. Iya. Jadi kakek Abah itu sesederhana, sekecil apapun pasti Dihargai kita punya hasil karya itu yang canda-candanya kakek Abah tuh pernah ya, saya lupa bercanda apa gitu, terus
kakek abah tertawa terbahak-bahak. Dia sampai kasih begini kak. Terus saya kayak kayu sudah tawanya kakek abah itu kan hehe bukan haha kan. Nah pukul kakek abah sakitnya gitu. Dia kakek abah tuh bercanda begitu juga. Sama satu mungkin yang paling berkesan sama saya semenjak saya menikah kan, qadarullah saya belum diberi keturunan. Saya ikhtiar. Kakek abah tidak pernah tanya kan kenapa kau belum hamil, kenapa kau belum punya anak. Nah sama sekali dia bertanya. Cuma waktu itu setelah pernah sekali hamil keguguran, dia panggil saya ke sini, ke kamarnya. Dia lagi tidur, saya duduk di samping tempat tidurnya. Mungkin orang lain tidak pernah lihat kakek abah menangis, ya. Tapi waktu itu kakek abah tanya, kenapa kamu kok baik-baik aja kok? Baik-baik tapi di sini air mataku. Akhirnya lepas air mataku, mungkin sedih sekali kak kalau udah lihat tuh. Akhirnya kakek abah nangis kayak begini. Tapi biasanya tambah nangis kan, ya Allah kakek abah nggak pernah kulit menangis begini. Kodong ngeliat kak menangis mungkin kasian ki kodong ngeliat kak kodong tuh. Kayak itu so dia pesannya berdoa dan pernah sekali saya tanya mama, saya bilang tanya ke tuh kakek abah apa itu rahasia yang kakek abah bisa banyak rezekinya masya Allah berjibun sekali ya. Kakek abah cuma bilang kayak gini, ikhlas sudah titik, dada koma, dada apa, ikhlas itu masya Allah. Jadi beliau menghadirkan kebahagiaan ketika kita semua bahagia. Jadi mungkin pesannya adalah kalau kita sedih sampai detik ini, beliau juga akan sedih melihat kita. Bagaimana penyampaiannya dari cucunya, dia akan lebih menangis kalau kita menangis. Jadi bagi kita orang-orang yang berduka kehilangan beliau, sosok orang tua, sosok pendidik bagi kita, mungkin pesannya beliau hanya membutuhkan doa-doa kita hari ini. Mudah-mudahan beliau bisa berkumpul kembali dengan keluarganya di jannah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gurunta itu banyak kesan. Di antara kesannya adalah yang saya jadi pertanyaan, kenapa putra-putrinya dikumpulkan satu tempat ini? Mungkin beliau beli lahan ini dikasih kumpul semua. Mungkin ada alasannya, ada putra-putrinya yang tahu, yang lebih paham. Mungkin itu ada panjang perjalanan karena saya menantu tertua, jadi saya banyak tahu. Ya. Awal saya sudah menikah, ini di lahan di sebelah yang kita tempati sekarang itu masih sawah. Masih sawah ya? Masih sawah. Tapi masih hidup almarhumah. Ditawari sama tetangga, Bu Haji, mungkin beli tanahku, beli lagi 30 juta. Tapi pada waktu itu uangnya belum cukup. Jadi mungkin 3 tahun ke depan, maksudnya itu setelah ditawari di sini, diambillah orang lain, dibeli sama orang lain. Nanti dibeli orang lain, dia mau jual lagi, ditawari lagi di sini. Pak Kiai, beli maki itu tanahku. Pada saat itu mungkin walaupun harganya sudah naik dari 30 juta menjadi 70 juta, kalau sudah rezeki katanya tidak akan kemana. Takut juga kalau orang Kristen yang beli, ya makanya dia beli. Setelah almarhumah meninggal, berinisiatiflah abang, anak-anakku di sini mau semua anak. Ya, sama-sama di semua. Ya, sama-sama. Jadi dia yang bangunkan ini semua. Kita dibangunkan rumah semua. Dia yang bangunkan. Ya, bukan anaknya yang Iya. Beliau semua. Iya, beliau semua. Saking mau tak lihat kumpul Iya, semua iya. ini. Karena kalau ada yang sakit katanya gampang Gampang jadian. ditahu juga ya, betul. Dia bilang, Tidak apa-apa. di mana ki ambil uang abang? Dia bilang ada malaikat bawakan anak. Masya Allah. Kalau ikhlas ki itu, insya Allah malaikat bawakan ki apa saja yang datang mesti malaikat bawakan beras, apa ikan, ya ada semua jenis makanan. Saya bilang di sini orang yang namakan orang kaya sudah semua aku nikmati. Ya. Karena ada semua makanan yang enak dibawakan. Itu tadi makanan enak. Biasa itu kalau makan bersama, apa menu favoritnya Puang? Paling ikan masa, ikan bolu. Palumara. Iya, palumara. Palumara. Dengan
ikan bakar yang dibelah. Dia belah ada sambal Karena kelompoknya. dia orang Maros jadi dia lidah Maros. Ya. Andre Ugi. Iya. Oh, gitu. Sama ini jus markisa. Oh, jus markisa. Suka sekali. Jus markisa. Kalau tidak dilihat itu Ayu bisa habis tiga gelas sendiri kalau tidak dilihat. Ditegur pilih saking suka, ini saking favoritnya. Sebenarnya semua makanan dia Dia suka. suka. Ya. Cuman Karena kesehatan jadi kita batasi. jantungnya selama ini yang dia dirawat, makanya dihindarilah makanan-makanan tertentu kayak daging, udang yang banyak tinggi kolesterol. Makanya tadi sembunyi-sembunyi kalau minum markisa tadi, ya karena takut Atau- ketahuan atau sama anak Atau menantunya. paling dia kode-kode minum kue kecek enak gitu. Iya, iya. Padahal dia yang mau. Belum mau kata. Dia kan dibatasi ceritanya karena penyakitnya, jadi busuk-busuk mana? Biar makanan-makanan apa itu? Snack-snack itu sekarang. Oh, suka dia cepat-cepat Iya, begitu. kalau saya pizza itu, kalau saya dari belanja bulanan itu pasti nabi cek kapan nak belanja bulananmu karena beliau Nah, tunggu itu. Iya, citatonya saya beli biasa makanan anak saya beliau bilang tidak ada untuk kasih itu ya apa nak citato, padahal kita belikan biskuit. Kita suka dekat-dekat sama cucunya mungkin. Terakhir itu beliau suka makan pizza. Iya, dia enggak Tapi pizza ini Tidak tahan-tahan Iya, dia enggak tahan dia mau makan. Dia Pokoknya terus makan makan enak satu enak. minggu terakhir itu dia. Dia suruh misalnya sahur itu sosis, otak-otak, Iya, pokoknya yang dilarang selama pokoknya yang ini dilarang dimakan. selama ini dimakan. Oh, yang panjangan ceritanya. Iya, yang panjangannya, Mau anak-anak. iya. Indomie. Tuh, anu kan tahun baru kita malam tahun baru Bakar sosis. ikut juga bergabung. Iya. Makan-makan, bakar-bakar. Pokoknya Iya. Tidak ada yang dilarang itu. Kalau ada yang kita mau kerja di sini Iya, selama kita mau bikin. tidak pernah itu saya melarang bilang jangan nak, tidak. Selalu beliau mendukung, justru bertanya ke adik, Iya. apa kekurangan nak? Apa itu biasa kalau umpamanya dalam berapa hari kita enggak masuk lagi, Anda ada cucunya bilang, bikin dulu acara makan malam supaya masuk semua di sini Udah lagi. kumpul lagi Iya, semua. Iya. itu selalu tuh di Abah. Biar dia kan biasa momen ulang tahun tuh bahkan Baru kumpul. Ini lah mana biasa semua hari ini. Minggu disuruh mah itu Iya. bilang, Cek, suruh Mbak Ati bikin nasi kuning supaya dipanggil ke semua makan. Panggil Iya, Iya. makan semua masuk semua ada cucunya. Masuk lagi semua cucunya begitu. Nah, ini yang bikin saya surprise. Karena di luar dari kesibukan dakwahnya, ternyata banyak waktu luangnya. Iya. Banyak sekali. Beliau itu kalau untuk anak cucunya tidak ada, biar Iya, tertidur enggak gitu capek. kasihan kalau cucunya anaknya Iya. tidak ada capeknya. Iya. Justru Apalagi kita kalau ini cucunya sambil pegang rokok. iya. Justru kita ini apa merasa saja dikasih sama iya, dia tetap dia melayani. dia terima. Bukan kita yang mengurus Abah tapi Abah yang ngurus kita. Iya. Kalau sakit anak beliau yang tiup, beliau yang bantu gendong, semuanya. Ya saya selalu bilang sebenarnya bukan kita yang ngurus ke Abah, kita yang ngurus sama beliau mulai Padahal- A sampai Z. Padahal kalau saya tangkap, beliau kasih kumpul ke satu kompleks, beliau mau diurus mungkin Iya, sama anaknya karena ada yang iya. begini begitu toh. Iya, begitu kayak. Butuh perhatian lebih sama ternyata begitu ya, Abah yang ngurus. Iya, Abah yang ngurus. Mulai dari urusan sekolahnya anak-anak ditanyakan, semuanya tugasnya misalnya cucu-cucunya, sekolah online-nya, semuanya, sampai pada makanannya. Pokoknya kita sebenarnya terbalik, bukan kita yang ngurus Abah tapi beliau yang ngurus kita mulai A sampai Z-nya. Mungkin kita ini menantu yang paling beruntung, bahagia, iya, betul. diperlakukan kayak putri-putri. Kayak putri betul, semuanya diperhatikan. Masya Allah, ini luar biasa. Kemanapun kita diperhatikan. Kalau kita keluar biasa kan kalau hari-hari weekend kita keluar, Kita ke ditelepon mall terus rame-rame, di mana kapan pulang. Iya. Ganti-gantian itu Kalau menelpon. kita ke mall rame-rame semua terus tinggal Abah di rumah. Ditelepon satu-satu. Biasa enggak ada yang mau angkat telepon ya belakan habis suruh begitu. Iya. Jadi kalau pulang begitu, bilang, kenapa tidak ada yang angkat telepon? Tidak pernah ya. Beliau Saya kira bilang, enggak gara-gara kita kompak tidak mau pulang. tidak ada. Paling begitu dari mana saya tidak Iya. melapor. Iya. Terus saya itu selalu bilang, melanggar kisen tidak melapor. Karena saya biasanya selalu keluar, melanggar kisen C tidak melapor. Melapor kina kalau mungkin pergi mau pulang, pokoknya begitu, pokoknya harus. Kasihan. Karena itu Nabi bilang, ya Abah itu nanti tidak enak tidur kalau tidak ada semua Ya, pokoknya. gelisah. Gelisah jadi biar itu Kak Irfan Mana? belum pulang dari Jakarta. Belum itu ada jam berapa pesawatnya? Tapi enggak bisa tidur ya kalau ada anak belum datang
Semua. Sampai cucu laki-lakinya juga dilarang naik motor pada sudah besar. Semua Iya. dia. Dilarang naik motor. Iya. Dia bilang, saya bilang, kau itu Niki yang saya marahi kalau saya dengar Akil naik motor. Mamanya sama bapaknya yang dia marahi, bukan cucu ya. Karena saking sayangnya sama Iya. Tidak pernah satu kata pun itu bilang mau dimarahi cucunya. Kalau kita marahi cucunya justru kita yang dimarahi. Nu marahi poku ke saya itu kasih nu sakiti. Saya itu selalu karena kan Namira mungkin selalu saya tegur besar suara aku sampai kedengaran di kamarnya apa. Cek naik enggak boleh begitu, jangan begitu poku. Itu saking sayangnya tuh. Iya. Teman mainnya ini diganggu teman mainnya. Iya, mainnya baik itu anaknya. Dia sama-sama di rumah. Tidak bisa, maksudnya karena saking cintanya beliau sama cucunya itu lebih baik beliau menegur kita daripada cucunya. Iya, makanya itu biar kasihan dia apa-apa itu dihamburkan kamarnya, diapai itu kalau kumpul-kumpul nih semua cucu yang kecil tidak pernah marah orang. Nah lihat aja saja biar itu ditarik-tarik bajunya, tak hambur itu jasnya, tidak dibodong pulang pindah mati pindah gampang itu. Yang penting itu senangi cucunya. Itu intinya Jadi beliau. mungkin ke depannya ini kalau sedih cucunya berarti sedih kalau itu apa? Berarti tidak boleh kita marah-marah ke depan nanti. Iya, karena kayaknya Kasih memang- bahagia jadi supaya seakan-akan uangnya dikasih bahagia ini karena toh. memang kayaknya begitu pesannya karena malas sekali tuh kalau cucunya semua ditegur. Iya. Seandainya sempat berwasiat dia akan bilang, jangan lalu marah-marah cucu sampai kapanpun. Jadi beliau bahagianya seperti itu kalau bahagia cucunya. Sedih juga kalau sedih cucunya. Karena sekali lagi teman mainnya yang selalu juga kasih karo. Jadi cucunya tadi sangat disayang, sangat dicintai sama Huang. Tapi berapa cucunya yang ke sekarang begini? 13 kan? 13. 13. Dua laki-laki, baru 2 laki-laki. Oh, 3 laki-laki. Tiga Iya. laki-laki. Iya. Iya. Sama satu 10 cucu perempuan, satu cucu menantu. Cucu, ada cucu. Ya, ini fotonya sama cucunya ini. Ini semua cucunya iya. Dan ini ada semua di sini. Iya. Iya. Masya Allah, lengkap di. Iya. Tapi di luar almarhum kan ada Oh. anaknya. Iya. Oh, Sapi. ini khusus cucu ini ya. Iya, cucu semua ini. Iya, cucu semua ini. Oh, ada anak di sini. Nggak ada. Jadi si cucu itu. Emak ya. Iya. Fotonya sama Foto cucu. keluarga besar nih. Cucu Sama semua dia, ini. cucu semua. Tidak bisa mental digabung kamar sama anak nih karena udah ambil kamar kamera. Itu yang diperbesar. Masih Iya, sempat terakhir foto kan. bersama tuh. Foto Bulan terakhir. Ini cucu yang paling kecil, umur berapa beliau meninggal? Umur berapa ini Tika cucunya? berapa? 6 tahun sekarang. 6 tahun. Nah tahu gitu bilang meninggal ya. Nggak tahu. Nah, waktu meninggal itu meninggal ti bapak aku karena dia anggap ini abah dia bapak keduanya. Ini kasih. Jadi sekali. Itu kan biasa ada anak-anak. Iya, Kak. Anak-anak itu untuk tidak terganggu psikologinya dibohongi mami, enggak pergi di keluar kota. Ini dia paham ya. Memang cucu-cucunya kakek abah itu dentoa semua. Oh, Yang dia tahu apa lagi? Jadi dia sudah paham bahwa abahnya sudah tidak ada kesian. Masya Allah. Jadi insya Allah banyak yang doakan kita, karena banyak keturunannya. Belum lagi kita semua ini di Sulawesi Selatan orang santri-santrinya kita semua anaknya baik di pesantrennya beliau anaknya semua yang kalau mereka angkat tangan mengucapkan untayan kalimat-kalimat doa insya Allah tidak ada hijab langsung menggetarkan arsy-Nya Allah amin. Itu Jadi sahabat jangan dia bilang abah Ya. yang hartanya itu abah itu umat. Umat. Kekayaannya itu apa Kekayaannya sebenarnya itu umat. adalah umat. Nah, kekayaanku saya itu nak umat. Jadi dia waktu sampai sakit itu bilang mbak jangan maki mbak ikuti itu kegiatan misalnya ada Ya. undangan ada itu mina hartanya ya bang. Itu yang nak dia kerja, pelihara. urus Iya. umat iya. Insya Allah. Jadi biar itu beliau sakit tetap mau hadiri kalau ada undangannya. Itu hartanya yang kemarin antar ke semua itu. Ya, dan kita lihat minta sianya. Iya. Coba, walaupun dengan standar protokol kesehatan, tapi berbondong-bondong orang ada memang tidak mau mendengar suruh pakai masker, tidak pakai masker. Karena saya di ambulans terus saya berdiri bulu-bulu kuliah sambil kusap-kusap ke Pak Abang. Ada semua mi umat tak harta tak ini antar ke. Itu yang antar semua. Yang selama ini beliau pelihara. Itu lagi belum semua itu. Iya itu. Banyak yang tidak sempat, mungkin ada yang lagi merantau di daerah lain. Nggak sempat Pas karena si pulang. ditutup penerbangan. Masya Allah luar biasa. Jadi luar biasa ya proses pemakaman diantar sama umat ya. Terus ini rumah salah satu alasannya diperbesar ditambah area silaturahimnya untuk menerima undangan-undangan dari luar. Kira-kira sudah berapa tokoh nasional yang datang di rumah ini?
siapa aja itu tokoh-tokoh nasional. Oke. Presiden Joko Presiden. Widodo Oh, Presiden mampir ya? Iya, Sebelum menjabat mencalonkan. jadi Oh, sebelum menjalankan. Iya. Oh, ngalap berkah bilang. Iya. 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 Pak JK kan Pak JK ya? pasti Iya, ya. rutin itu rutin. Prabowo, Prabowo. Oh, Prabowo juga pernah. Iya. Masya Allah. Prof Mahmud, Mahfud MD. Prof Mahfud juga pernah. Saya pernah dapat beritanya Ustadz Zainul Maji ya. Ustadz siapa? Yang gubernurnya NTB. Iya. Guru Baja. Ya. Beliau sempat masuk di kamar karena Iya. pas saat itu Abah baru pulang dari rumah sakit awal Bros 2019. 2019. Iya. Kapolri. Ya, sampai itu saya Kapolri yang berbeda Agama. keyakinan dengan kita Sudah itu datang. enak sekali mau dengar ceramahnya Abah, dengar petua-petuanya Abah, nasihat-nasihatnya Abah dan Nita. Kalau kita kan berbedaan ini sama beliau tuh, sama Kapolri, tapi ya itulah Abah, semua kalangan semua Iya, semua suka dirangkul. iya. Kalau Ibu Bella bilang sang guru Bella yang Safira. tidak Bella pernah Safira. menggurui. Iya. Istri Pangdam. Ya, tahu, waktu Pak Agus yang Iya, Pangdam ya. Pangdam. Datang juga. Waktu Pangdam kan hampir setiap ada waktunya dia ke sini bertanya. Iya. Dia bilang, saya nyambung dengan Pak Kiai karena dia tidak pernah menegur saya kenapa tidak pakai Pakai hijab, hijab, ya. tidak pernah rasa menggurui. Itu yang bikin salut saya. Ya. Dari segelintir orang yang hadir, mungkin ada yang membawa penghargaan dan segala macam. Ada enggak penghargaan Abah yang begitu beliau dapat, dia kasih kumpul orang ini dapat kan? Tidak Saking pernah. bangganya begitu. Oh, alhamdulillah tidak ada, sama semua. Sama semua ya, Iya. semua. Beliau tidak terlalu kayak pamer penghargaan Iya. begitu, tidak. Pokoknya ya sudah Yalah. disini. Karena semua dia pokoknya kok ada lah ini kita saya dapat dari ini, saya dapat dari ini ya. Semua Sama, dia sama. ceritakan ya. Ceritakan semua ya. Sama. Lah Abah dapat dari itu. Kan dapat banyak dari sekali itu. tuh penghargaan. Iya. Masya Allah. Itu saja di meja mah. Itu belum Itu dia sedih baru sebagian kecil Baru itu. sebagian itu. Banyak. Belum kita Dan dia bisa. tidak pernah juga menyuruh bilang anu Kang ini no. Ya. Cuman Kita inisiatif Iya, pajang kita begitu siap. kasih. bilang Kalau daripada kitabnya itu terhambur, halus sekali caranya, tidak pernah itu bilang jar bersihkan ini, tapi gimana caranya? Kalau kuliah itu natur-atur berarti nasuruh lagi. Oh. Cuma kan karena saya Ya. kalau pulang kerja capek mah kuliah itu natur, kan saya bilang di saya pibat, tapi bicara itu saya pibat, enggak Jina saya pi. Karena itu secara halus sekali. Ketua deh, ketua deh. Iya, begitu, Naturkan, iya, Kak. aturkan, anak. Nggak pernah menyuruh Oh, orang. nggak pernah menyuruh orang bilang tiada buat tunu nak. Kan pasti malu-malu sendiri Iya, kalau dia kan ada, dia iya. yang turun tangan. Ya. Saya biasa bilang jangan nih Mbak, nanti bilang enggak Jina saya pi. Tapi waktu mau begitu jadi halus sekali, beliau tidak pernah bilang kayak menyuruh. saya masih dapat itu Abah masih hidup almarhumah karena dia juga mengajar. Iya. Kadang kalau mau pergi mengajar, dia juga mau pergi ke kampus, malah dia masih sempat setrikakan bajunya istrinya, pakaiannya yang mau pergi. Beliau yang kerja. Iya. Baru dia cara nyetrika itu enggak seperti kita. Karena dulu pernah katanya kerja Waktu iya, sama jadi Jepang. saya itu selalu bilang, Abah kalau malam takbir kan selalu Abah mana sarung teh mau disetrika. Nah bilang, ini kalau itu pun tidak bisa sekali, tapi kalau masih bisa bilang, alah setrika iya Pak. Iya, Pak, Karena Karena- mungkin rasa beliau lebih Iya. bagus caranya dari kita. Cara setrikanya biar kemeja dia enggak mau lurus begini, Ada harus garisnya. kayak jas. Ya, betul. Bukan garisnya begitu. Nah, Ceci kalau begitu garisnya begini di sini harusnya menyamping. Menyamping. Tidak begitu cara anak cek. Begini di alas koran. Sebenarnya guru tadi natari minta diingatakan menceritakan orang itu. Sama itu sih Iya. nasi buatannya kakek Abah itu Bu. Iya. Bulat Oh, sekali. masak nasi. Iya, Iya. masak masak bubur. nasi. Kalau Enak kalau sekali. ada kalau Dia misalnya- pintar masak. Pintar masak. Oh, kan pengalaman di Mesir ya. Iya. Kan beliau Beliau kuliah jauh mandiri, kasihan beliau ya. mandiri, mandiri Betul. sekali. Anak santri itu. Karena santri, jadi mungkin kasih rasakan semua bilang begini Iya, waktu iya. saya perjuanganku. Baru kakek Abah kan masak nasi pakai itu, pakai dadang. Nandang, enggak pakai rice cooker ya. Iya. Bikin bubur apa, pintar. Biar buatannya mamaku kalah Saya- kalau nasinya kakek Abah. Masya Allah. Kadang itu kalau Dia sama tidak ada baca-bacanya. tidak ada orang baru dia mau makan, dia kerja sendiri Kerja ikan, sendiri. dia potong sendiri baru dia bakar atau dia masak palu cek lah apa.
Bikin Kadang sendiri. tidak suka. Iya, bikin sendiri. Iya. Kadang ditegur pulang ki astagfirullah apa dibikin, Mbak? Biasa aja nak, lama Kak begini. Iya. Iya. Saking begitu. tidak maunya beliau itu Iya. bilang merepotkan, bilang tidak ada Dalam orang. pekerjaannya dia apa selalu begini. Selalu itu selalu bahasanya Iya. pekerjaanku ji dulu ini nak. Iya. Ini apa ya? Betul-betul tidak ada Seakan-akan yang mau benar. mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada batasan bagi manusia, bahwa kita semua sebenarnya bisa kerja. Betul. Tidak mesti, tidak ada istilah ini pekerjaan perempuan, ini Iya. pekerjaan laki-laki. Betul sekali. Tapi beliau mengajarkan kita bahwa pekerjaan perempuan sebenarnya yang penting kita mau, pasti bisa kita kerja. Masya Allah, luar biasa. Sekarang banyak perempuan tidak pintar ki masak. Ini guru tak bisa masak, Masya Allah. Ini sindiran bagi kaum Jangan hawa. masak, kerja ikan boleh dia potong sendiri. Coba. Dia sisir rapi, dia iris halus-halus. Dia tahu itu kalau ini dari potong-potongan ikan dia sudah tahu, mungkin baca kita bilang ini orangnya ikhlas, ini tidak. Jadi, Masya Allah. luar Sama itu biasa. juga mungkin kalau kakek Abah masih bisa bawa mobil, ini cucu-cucunya yang kecil pasti dia Iya, antar. Oh, iya, bawa terus jalan-jalan mungkin ya. Antar ke sekolah Antar karena ke saya dulu waktu itu dia selalu sempatkan antar saya ke sekolah waktu SD. Masih kuat tuh. Iya masih kuat, itu makanya saya bilang kalau kakek Abah masih kuat bawa mobil pasti ini yang cucu-cucu Ya, pasti dapat diantar. giliran semua Iya, diantar ya. Iya. Masya Allah. Karena kan Saya- mungkin dia mau kasih berkah sampai di depan kelas. Iya. Iya, mungkin Karena sempat. begitu kalau jam pulang sekolah itu, siapa jemput ke anakmu? Iya. Nah, begitu Ya. sudah tanya Ya, satu-satu lagi. Iya, nah, telepon Dia semua. telepon ki semua itu di kantor, saya di kantor tamu. gitu bilang, Bilang, ada jemputan ada aku." di jemput ki, siapa Iya. jemput ki? Itu Kami. dia itu. Nah, ada, kenapa belum pi sampai? Dia itu Sampai ada itu. sebegitu. Pokoknya dia yang gelisah. Iya, gelisah. Nah, dia tanya ki bilang ada jangan jemput anak sampai kita biasa juga lupa astaga pulang Astaga, sekolah iya. ini. Karena beliau yang ingatkan, lebih beliau ingat daripada kita. Dan kita kan harap nih ada di supir. Iya. Beliau itu, ada Cina jemput ke anakmu, teteh siaga nih, dia finalis begitu. Saya betul-betul dapat ilmu ini pemirsa. Tapi saya mau tanya dulu ini, kan dari pemaparan tak semua ini, beliau kadang mendesak, beliau kadang kepo dengan keadaan tak semua. Ada ndak situasi yang untuk menenangkan Abah kita terpaksa berbohong? Ada itu jemput ya Abah, pada belum ada. Iya, Ini untuk iya, menenangkan selalu. Abah ya? Saya itu selalu Sering, ya? sekali begitu. Kalau Kak Irfan itu biasa baru siap-siap, nah Abah sudah ada di depan mobil. Cek mana mirip Pak? Tunggu Abah dari mah panggil kepada saya. Pada belum pi. Iya, karena gue Banyak. bapaknya banyak kasihan. Karena orangnya beliau itu ontai. Ya, itu kan. Iya, dan kadang umat menunggu beliau. Ya. Saya mau lihat, peta aja ke sini. nggak mau. Jadi biasa bilang, Kak Irfan, sepaham Kak ada mi Abah. Ditunggu dulu mandi Kak dulu. Ada mi Abah depan pintu. Baru mau mandi. Baru iya, jadi bilang nggak biasa. Ya Abah tunggu mi Abah tunggu pakai padahal. Baru Di situ mau- ki bohong iya. Itu kalau nggak mau dikasih cemas ke beliau, nggak mau Iya. dikasih khawatir, jadi mau tidak mau dibohongi. Dibohong ini. Jadi saya bersama ibu-ibu pembohong ternyata. Tapi ini bentuk sayang tak sama. Iya. Iya. Ini bentuk perhatian tak sama beliau. Karena sekali lagi kita tidak mau lihat beliau khawatir, karena beliau juga saking tidak mau tak nak lihat khawatir cemas, beliau kasih perhatian penuh sama kita. Masya Allah, subhanallah. Jadi sahabat Bosara Channel dimanapun ada berada, itu tadi setengah jam mungkin ya, hampir sejam saya bincang-bincang, berceloteh, bercerita kembali, bernapak tilas kembali tentang bagaimana sih sisi lain dari Andre Gurutta Sanusi Baco. Ternyata di luar dari dakwah sujuk dan santun yang beliau sampaikan di jamaahnya, di umatnya, ternyata di rumah tidak jauh beda. Apa yang beliau aplikasikan di luar tetap diaplikasikan di rumah, tetap membawa suasana kehangatan, kesejukan, dan tentunya perhatian yang luar biasa bagi keluarganya. Ini yang menjadi luka yang sangat dalam bagi keluarganya. Mungkin kesan yang tidak akan bisa terlupakan sampai kapanpun, dan kita cuma bisa mendoakan hari ini mudah-mudahan Andre Gurutta Sanusi Baco senantiasa diberikan kemuliaan di alam barunya. Dan insya Allah apapun yang telah ditinggalkan untuk umat menjadi wasilah bagi beliau menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sahabat Bosara Channel dimanapun anda berada, terima kasih atas atensi tak perhatian tak di Bosara Channel
Dukung terus konten-konten dakwah dari Bosara Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe Bosara Channel dan bunyikan ke loncengnya. Saya Andi M. Natsir dan seluruh putra-putri dari Andri Guruta pamit undur diri dari hadapan Anda. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.